Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Resensi Institute. Nah, kali ini kita akan meresensi sebuah buku yang ditulis oleh Muhyiddin M. Dahlan yang berjudul Inilah Resensi. Mendengarkan kata resensi di zaman sekarang ibarat sebuah catatan kecil di bagian bawah buku yang biasanya tidak pernah diperhatikan. Sebagai seseorang yang giat dalam meresensi buku, resensi bertujuan untuk menyimpan semua pengetahuan berbagai buku yang telah kita baca. Karena otak kita tidak akan bisa menyimpan berbagai hal informasi, ia akan tergantikan oleh informasi-informasi baru. Nah, salah satu upaya untuk menyimpannya ialah dengan menuliskannya. Senada dengan perkataan Pramudia Anantatur, orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Buku inilah resensi yang ditulis oleh Muhyiddin M. Dahlan mencoba untuk menghidupkan kembali budaya literasi dalam hal menulis dan membaca. Mengingat buku ini terbit pada tahun 2020, buku yang tebalnya 253 halaman ini berupaya untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang perjalanan meresensi, mulai dari masa Soekarno sampai saat ini. Sekitar 150 resensi dan hampir 250 resensi yang telah penulis kumpulkan sebagai upaya menawarkan berbagai cara untuk meresensi. Apa pentingnya meresensi? Nah, terkadang ketika sembari membaca buku, entah apapun genre buku itu, akan tiba saatnya kita mempertanyakan apa yang telah kita baca. Kadang kita merasa tidak sependapat dengan apa yang dituliskan oleh buku tersebut, atau judul yang telah diubah oleh penerbit, yang terkadang tidak sesuai dengan judul aslinya. Bahkan bagi pembaca kritis, ia bisa menemukan plagiasi dalam buku tersebut. Salah satu contohnya terjadi pada tahun 1962. Salah satu peristiwa sastra terbesar yang dilakukan oleh Abdullah dengan resensi yang berjudul Aku Mendakwa Hamka Plagiat. Resensi yang diterbitkan oleh Lentera Bintang Timur yang dipegang oleh Bang Pram atau Pramudia Anantatur sontak menjadi perbincangan pada saat itu. Bahkan terjadi perang opini akibat dari resensi ini. Dan resensi yang dilakukan oleh Abdullah SP ini sangatlah unik. Beliau meresensi dengan menggunakan kolom-kolom tabel yang berisi perbandingan paragraf persamaan-persamaan yang menurutnya plagiasi. Nah, tidak hanya itu, meresensi sebuah buku bisa menjadi membunuh karya si penulis buku tersebut. Dalam artian, buku itu bisa ditarik dari peredarannya. Contohnya pada tahun 1978, seorang peresensi buku yang bernama Puradi Sastra dengan judul resensinya dari Barat atau Islam. Resensinya mampu membuat sebuah buku ditarik dari peredarannya dikarenakan isinya yang menurut resensi tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Maraknya buku yang terbit dari berbagai genre kadang tujuannya hanya untuk mendapatkan pundi-pundi ekonomi tanpa memikirkan segala aspek yang akan terjadi ketika buku tersebut sampai ke halayak orang banyak. Resensi buku bisa menjadi salah satu jalan akademis dalam memangkas buku-buku yang tidak layak diperedarkan, yang tujuannya hanyalah membuat perpecahan berbagai golongan, atau bahkan hanya bertujuan untuk mengambil pundi-pundi ekonomi. Contohnya, resensi Abdullah SP tadi yang mengkritik Hamka yang melakukan plagiasi dalam karyanya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang ironisnya, buku ini malah dijadikan film yang disutradarai oleh Sunil Soraya pada tahun 2013. Kritik yang dilakukan Abdullah SP sangatlah teliti. Ia menemukan kesamaan kalimat dalam buku Magdalena karya Manfaluti, seorang karyawan sastra Mesir yang disadur dari karya penulis Prancis Alphonse Seca. Meresensi bukan hanya sekedar menulis saja, mengutip perkataan Muhyiddin M. Dahlan, tak ada resensi buku tanpa lewat praktik membaca. Bahkan meresensi adalah salah satu modus membaca paling intim, tak hanya melibatkan emosi tetapi juga intelektual dan keterampilan merumuskan ulang lewat tulisan pemikiran tersaji dalam buku. Resensi adalah menuliskan kembali apa yang tersirat maupun tersurat dalam buku yang dibaca. Nah, bagaimana cara memulai resensi? Tentunya dalam memulai resensi buku kita harus membaca terlebih dahulu. Penulis menyarankan untuk menulis sebuah tema sebelum membaca buku, atau bisa juga membaca buku penulis yang sama untuk memudahkan dalam merangkai kalimatnya. Nah, kendala dari menulis biasanya terjadi ketika pada saat kita mulai menuliskan kalimat paragraf pertama. Nah, penulis memberikan tips dalam memulai paragraf tersebut. Misalnya, kita menulis paragraf pertama tentang informasi terbitan, tema dan metode, garis besar dalam buku tersebut, penulis buku tersebut, gaya penulisannya. Bisa juga memulai dengan kisah yang menarik, urgensi pada buku tersebut, fisik buku, pertanyaan, kritik, keunggulan buku tersebut, kutipan, membandingkan dengan buku yang lain dengan tema yang sama, akan memulai dengan mengutip puisi. Biasanya ketika kita telah menaklukkan paragraf pertama, kita akan mudah dalam menulis paragraf-paragraf selanjutnya. Dan jangan lupa
sertakan kesimpulan dan saran atau perspektif Anda mengenai buku yang sedang Anda baca, dan buatlah kesimpulan yang menarik sehingga pembaca merasa tercerahkan oleh kesimpulan Anda. Dalam menulis, kita juga perlu berteman dengan kamus dan aturan ejaan untuk membantu mengais kata, membentuk kalimat, dan membangun paragraf. Tetapkan alat atau metode tertentu. Ini berguna bagi resensi puisi atau prosa. Referensi dari luar buku perlu menjadi bahan bandingan, termasuk referensi dari resensi sejenis. Nah, adapun perspektif presenter mengenai buku ini sangat direkomendasikan bagi para penulis dalam menambah khasana dalam literasi, khususnya menulis. Menulis bukan hanya untuk unjuk kekerenan, meskipun ada orang-orang seperti itu. Bukan pula menulis lepas, tanpa ada referensi yang valid dalam tulisannya. Inilah salah satu penyebab maraknya berseliweran tulisan-tulisan hoax. Hanya karena ingin mendapatkan penghasilan, ia tidak bertanggung jawab dengan karya yang ia buat. Untuk itu, mari kembangkan budaya literasi dalam hal membaca dan menulis untuk masa depan pendidikan Indonesia ke depan. Terima kasih. Ada pertanyaan?